Halo, kembali lagi di channel Arta Tama TV. Piala Dunia U17 2023 adalah Piala Dunia U17 edisi ke-19. Turnamen ini sudah berjalan dari tanggal 10 November tahun 2023 sampai tanggal 2 Desember tahun 2023 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Jelang Piala Dunia U17 2023 di Jakarta, sebanyak 2.348 personel gabungan dikerahkan dalam operasi Aman Bacuya yang merupakan pengamanan perhelatan Piala Dunia U17 2023 di Jakarta. Piala Dunia U17 digelar di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta. Sejumlah venue yang digunakan, baik untuk pertandingan maupun latihan, di Jakarta antara lain adalah Jakarta International Stadion, JS, Stadion Madia, serta lapangan ABC Gelora Bung Karno, dan Stadion Sumantri Brojonegoro. Polda Metro Jaya menggelar personel di mana seluruhnya berjumlah 2.348 yang dilibatkan dalam operasi ini, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis, tanggal 9 November. Polda Metro Jaya telah menggelar apel pasukan dalam untuk persiapan pengamanan Piala Dunia U17 yang digelar di lapangan presisi Polda Metro Jaya hari ini. Dalam amanatnya, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Aryoseto menyampaikan ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh para personel yang bertugas saat melakukan pengamanan. Kerumunan di pintu masuk stadion, kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas, gesekan atau konflik antar supporter termasuk dalam hal yang wajib. Selain itu, yang juga perlu diantisipasi adalah potensi pengadangan maupun penyerangan terhadap pemain, ofisial, maupun wasit, dan mewaspadai aksi pelemparan flare atau cerawat ke dalam lapangan. Sokongan kepada negara-negara yang terlibat konflik juga masuk dalam hal yang diantisipasi aparat keamanan. Keenam, terkait spanduk yang dibawa supporter bersifat politik maupun dukungan terhadap salah satu negara yang berkonflik seperti konflik Israel dan Palestina. 7. Aksi ancam bom bunuh diri dan penyerangan terhadap aparat keamanan TNI Polri, tutur Suyudi. Kata Suyudi, personel juga harus mengantisipasi potensi kejahatan konvensional, potensi aksi-aksi sabotase jalannya rangkaian Piala Dunia U17, hingga jadian kontingensi dan bencana alam. Dalam kesempatan itu, Suyudi juga meminta kepada seluruh personel untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun saat melakukan tugas pengamanan. Kita jangan underestimate, jangan pernah menganggap biasa-biasa saja, waspadai terhadap segala ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya pertandingan, ujarnya. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia menggelar sebuah turnamen FIFA. Ini juga merupakan pertama kalinya Piala Dunia U17 digelar di Asia Tenggara. Piala Dunia U17 edisi sebelumnya digelar di Brasil pada 2019. Waktu itu, Brasil keluar sebagai juara dan meraih gelar mereka yang keempat. Setelah itu, turnamen 2 tahunan ini sempat hiatus seiring pandemi COVID-19. FIFA terpaksa membatalkan penyelenggaraan edisi 2021, dan baru bisa menggelarnya kembali di 2023. Indonesia yang mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah. Piala Dunia U17 2023 akan dilangsungkan di Indonesia. Turnamen ini akan digelar mulai tanggal 10 November tahun 2023 sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Awalnya, turnamen ini akan digelar di Peru, yang mendapatkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2021. Setelah edisi 2021 itu dibatalkan akibat pandemi, Peru diberi hak untuk menjadi tuan rumah edisi 2023. Namun, seiring masalah infrastruktur, Peru akhirnya memutuskan mundur jadi tuan rumah pada tanggal 3 April tahun 2023. Pada tanggal 23 Juni tahun 2023, FIFA secara resmi mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah baru untuk Piala Dunia U17 2023. Drawing Piala Dunia U17 2023 dilangsungkan di markas FIFA di Zurich, Swiss, pada tanggal 15 September tahun 2023.
Sebanyak 24 tim dibagi menjadi 6 grup. Hasilnya adalah 6 grup di atas. Dua tim yang finish di dua besar masing-masing grup, bersama 4 tim peringkat 3 terbaik, akan lolos ke fase gugur. Fase gugur meliputi babak 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan juara 3, dan final. Di fase gugur, tidak ada extra time. Jika pertandingan tetap imbang sampai setelah 2 kali 45 menit waktu normal, maka akan langsung digelar adu penalti untuk menentukan pemenang. Sebanyak 4 kota di Indonesia sudah ditetapkan sebagai kota tuan rumah Piala Dunia U17 2023. 4 kota itu adalah Surabaya, Surakarta, Jakarta, dan Bandung, yang semuanya terletak di Pulau Jawa. Ada 4 stadion yang akan dipakai, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion Manahan, Surakarta, Jakarta International Stadium, Jakarta, Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Badan Sepak Bola Dunia FIFA menilai bahwa Piala Dunia U17 2023 di Indonesia merupakan gelaran yang spesial. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria. Satu penyebab utamanya adalah bahwa ini merupakan edisi terakhir Piala Dunia U17 digelar setiap 2 tahun. Setelah ini, FIFA berencana menggelar Piala Dunia U17 setiap tahun sekali. Ini adalah turnamen yang 2 tahun sekali. Akan tetapi ini adalah last edition di mana turnamen ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Untuk next season-nya akan turnamennya setiap tahun, kata Ratu Tisha kepada wartawan di Jakarta, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Jadi edisi ini Indonesia kebagian tempatnya untuk melaksanakan yang edisi terakhir 2 tahunan sekali. That's why orang-orang dari FIFA sudah hadir di sini, lebih dari 70 orang. Plus partnernya itu kalau di total mungkin sekitar 400-an orang. Jadi dari FIFA sangat serius, tegas Ratu Tisha. Persiapan maksimal. Selain itu, Ratu Tisha Destria menyebut PSSI sebagai lokal komite, LOC, sudah mempersiapkan Piala Dunia U17 2023 secara maksimal. PSSI bisa mempersiapkan event ini dengan maksimal berkat dukungan dari pemerintah dan semua pihak. Kami pun sebagai LOC sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih dukungan pemerintah. Dengan semuanya dukungan dan arahan dari Bapak Ketua Umum pastinya dari Pak Erick Thohir, jelas Ratu Tisha. Dia selalu menekankan semua detail. Semua proyek harus dengan detail dilaksanakan, setiap kualitinya harus bisa diukur, jelas Ratu Tisha. Persiapan terakhir. Ratu Tisha juga menyebut mulai Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, sudah menjadi persiapan terakhir dari Piala Dunia U17 2023. Nantinya akan terlihat dengan jelas perbedaan dan vibes nyata dari event 2 tahunan tersebut. Sekarang kita sudah mulai memasuki fase Accreditation Access Control yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 besok. Jadi, dari tanggal 27 Oktober kemarin sampai tanggal 8 itu fase setup untuk seluruhan preparation team. Teman-teman media nanti bisa lihat, jelas Ratu Tisha. Akhirnya kita bisa lihat kayak apa sih FIFA turnamen itu di setup. Bagaimana sih mereka cara jalur akses masuk, kemudian overlay yang dipasang seperti apa. Nah, di sini kita sudah mulai merasakan sedikit-sedikit perbedaannya nanti, apalagi kalau sudah terpasang, ujar Ratu Tisha. Piala Dunia U17 2023 kerap menjadi wadah bagus untuk talent scout klub-klub Eropa memantau bakat-bakat muda. Hal ini tentu bisa memacu motivasi pemain-pemain Indonesia U17 untuk bersinar, selain tampil di kandang sendiri. Berikut pemain-pemain yang diprediksi menggila saat Piala Dunia U17 nanti. Andrika Fatir Rahman. Pemain yang satu ini merupakan penjaga gawang andalan Bima Sakti Tukiman sejak Piala AFF U16 2022. Andrika diprediksi akan kembali mengisi pos kiper di Piala Dunia U17 2023. Dengan menghadapi lawan-lawan tangguh, kemampuan Andrika akan terlihat. Penyelamatan-penyelamatan brilian bakal dilakukan demi menjaga gawang timnas Indonesia tidak kebobolan.
Muhammad Iqbal Gwijangge, bek berdarah Papua ini merupakan bintang di Piala AFF U16 2022. Permainannya yang lugas dan aktif mengomando lini pertahanan, sedikit menutupi fakta usianya baru 17 tahun. Iqbal Gwijangge diyakini akan menggila di Piala Dunia U17 2023. Patut dinanti apakah Bima Sakti akan kembali mempercayakan ban kapten kepadanya atau tidak. Nabil Ashura, postur pemain berusia 17 tahun ini cukup ideal untuk menjadi seorang penyerang tengah. Nabil sudah unjuk gigi pada Piala AFF U16 2022 dengan menyerangkan 3 gol. Bima Sakti kemungkinan akan kembali mempercayakan satu posisi di lini serang kepada pemain kelahiran Payakumbuh itu. Jika demikian, maka Nabil bakal bersinar lagi. Welber Halim Jardim, pemain keturunan Brasil ini hampir pasti masuk di skuad inti timnas Indonesia U17. Welber Halim Jardim juga membuat penggemar sepak bola Indonesia excited dengan potensinya. Besar kemungkinan pemain Sao Paulo U17 itu akan tampil di Piala Dunia U17 2023 karena Bima Sakti kesengsem padanya. Kesempatan itu wajib dimanfaatkan Welber untuk bersinar. Arhan Kakaputra, debut di Persis Solo sudah dilakukan oleh pemain kelahiran Kabupaten Blitar ini. Tentu pengalaman mentas di level teratas bersama pemain-pemain senior membuat permainan Arhan Kaka semakin matang. Posisinya di timnas Indonesia U17 pun sulit digeser. Kalau sudah begini, maka Arhan bakal bersinar di Piala Dunia U17 2023. Apalagi, Arhan baru saja masuk dalam sorotan AFC. Dia dianggap sebagai salah satu pemain berbakat yang patut diwaspadai pada Piala Dunia U17 di Indonesia. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.